حينما حل البلاء جئت إليك ذليلا أناجي من لي غيرك ربي يسمع مني شكوى. Sahabat channel kami yang Allah muliakan, satu kali aku diutus oleh Asma binti Abu Bakar, kata Abdullah ibnu Kaisan, untuk menemui Abdullah ibnu Umar guna mengkonfirmasi kebenaran sebuah kabar yang beredar. Kami mendengar ada 3 hal yang dikatakan haram oleh Abdullah anaknya Umar. Yang pertama, al-alam fi thawbi. Yang kedua, mitharatul urjuwan. Yang ketiga, saumi rajab kullihi. Mendengar 3 pertanyaan tersebut, Abdullah ibnu Umar memulai jawabannya justru dari nomor 3, yaitu tentang puasa di bulan Rajab, di mana beliau berkata, amma ma dzakarta min rajabin fa kaifa biman yasumul abad. Bagaimana mungkin ada orang yang berpuasa sepanjang tahun, yang bulan Rajab masuk di dalam tahun tersebut, kemudian ia mengharamkan berpuasa di bulan Rajab. Lalu beliau kembali ke pertanyaan pertama tentang al-alam fi thawbi, yang mana ia adalah aksen, list atau bingkai pada ujung-ujung tertentu pada sebuah pakaian, di bagian leher misalnya, pergelangan tangan, dan garis tepi pada bukaan sebuah jubah contohnya. Mengenai hal yang pertama ini, Abdullah ibnu Umar memberikan sebuah jawaban dengan mengatakan, wa amma ma dzakarta minal alami fi thawbi fa inni sami'tu Umar bin al-Khattab yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innama yalbasul harira man la khalaqa lahu fa khiftu an yakuna al-alamu minhu. Adapun mengenai al-alam fi thawb, maka sungguh aku pernah mendengar Umar, yaitu ayahku, berkata, aku pernah mendengar Nabi bersabda, tidak ada kaum lelaki yang mengenakan sutra melainkan ia tidak akan mendapatkan bagian di akhirat kelak. Dan aku khawatir bila al-alam fi thawb tadi masuk kategori memakai sutra. Jadi beliau, Abdullah ibnu Umar, tidak mengharapkan aksen, list atau garis tepi pada pakaian yang terbuat dari sutra, namun beliau hanya berhati-hati. Adapun mengenai mitharatul urjuwan, mitharatun artinya sebuah permadani kecil atau kain kecil yang diletakkan di atas pelana kuda atau unta. Sedangkan urjuwan artinya syadidatul humrah, merah marun, merah tua. Maka aku tunjukkan pada kalian, kata Abdullah ibnu Umar, fa mitharatu Abdillah fa idza hiya urjuwan. Ini adalah alas permadani berwarna merah tua yang terbuat dari wol atau katun, bukan sutra. Yang haram itu kalau full terbuat dari sutra. Sedangkan selain sutra, meskipun merah tua warnanya, maka tidaklah mengapa, tidak haram. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya dengan nomor 2069, bersumber dari Abdullah ibnu Kaisan, juga tercantum di dalam Takhrij Al-Musnad karya Syekh Ahmad Syakir jilid ke-1 halaman 99 dengan sanad yang sahih. Nah, saudaraku sekalian, ada banyak keteladanan dari riwayat barusan yang dapat kita jadikan pelajaran sekaligus landasan dari sebuah amalan. Lihatlah bagaimana sahabiyat, putri-putri para senior sahabat, menjaga kehormatan dalam hal interaksi dengan lain jenis agar tidak menimbulkan fitnah syahwat. Asma binti Abu Bakar mengutus Abdullah ibnu Kaisan yang merupakan mantan budak yang telah ia merdekakan untuk mengkonfirmasi sebuah kebenaran. Yang kedua, hidupnya tradisi tabayyun atas sebuah berita sekaligus amar ma'ruf nahi munkar, serta saling nasihat menasehati dalam bingkai kebenaran dan kesabaran di antara mereka, sehingga terjaga kehormatan saudara kita dari segala buruknya prasangka, sehingga terlindungi sebuah komunitas dari dosa yang dibiarkan terjadi, sehingga terhindarlah kita dari adab dan malapetaka yang kita takuti. Yang ketiga, tergambar dari riwayat yang tadi kita dengar, Abdullah ibnu Umar begitu tawadu di saat menjawab pertanyaan puasa Rajab yang merupakan amalan individu. Beliau termasuk para ulama dari kalangan sahabat yang membolehkan sekaligus merutinkan puasa sunnah sepanjang tahun selain hari raya dan hari tasyrik tentunya, seperti halnya Ibunda Aisyah, Abu Talha,
dan Al-Imam Syafi'i dari generasi berikutnya. Beliau bahkan tidak menyebut nama saat menjawab, di mana beliau katakan fakaifa biman yasumul abad. Bagaimana dengan orang yang berpuasa sepanjang masa? Apakah mungkin ia mengharapkan puasa di bulan Rajab? Berbeda tentunya dengan kita yang sudah pasti akan berkata fakaifa uharrimu sauma rajabin wa ana asumu fihi. Masa saya mengharamkan puasa di bulan Rajab sedangkan saya berpuasa sepanjang masa, di mana bulan Rajab termasuk di dalamnya. Pasti kita akan menyebut kata saya. Setelah mendengar jawaban Ibnu Umar yang disampaikan Abdullah ibnu Kaisan, Asma binti Abu Bakar pun masuk ke kamarnya, lalu ia ambil jubah Nabi, jubbatun oyalisatun krisrawaniyah, pakaian tambahan outer yang menutupi pakaian pertama yang asal muasalnya dari pakaian Raja Persia atau masyarakat Persia pada umumnya. Laha libnatu dibaj, ada lisnya, ada bingkai atau aksen sutra pada bagian kerah lehernya, ada pada lis bukaan atau belahan bagian depannya, serta ujung-ujung lengan dan bagian bawahnya. Asma binti Abu Bakar ingin menyampaikan bahwa seperti yang Nabi katakan, bila sutra yang dijahit pada pakaian lelaki tidak lebih dari lebar 2 jari, maka tidaklah haram hukumnya. Lalu beliau katakan, kami biasa mencuci jubah Nabi, lalu para sahabat mengobati orang-orang yang sakit dengan keberkahan air daripada sisaan atau air sisa daripada cucian jubah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qalban syakira ya khaliqi innani sa'id 'ishtu min jadid li fa'li ma urid باسمك قيومي أصحو من نومي بك يحلو يومي حينما حل البلاء جئت إليك ذليلا أناجي من لي غيرك ربي يسمع مني شكواي.